Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita hormati dosen pengaku mata kuliah fikih kontemporer, ini Bapak Sarbini Anim, LC DPR MA. Selanjutnya saya bersama rekan saya Saudari Deti Kartini ingin mempresentasikan materi fikih kontemporer mengenai aborsi dan permasalahannya dalam pandangan Islam. Boleh dilanjut sih. Materi yang akan kita bahas ini ada 4 pembahasan. Yang pertama mengenai apakah yang dimaksud dengan aborsi atau definisi tentang aborsi. Lalu apa saja macam-macam aborsi. Lalu apa hukum dan bagaimana pandangan Islam terhadap aborsi. Lalu bagaimana cara pencegahan terhadap aborsi. Boleh lanjut, Pi? Mungkin pemaparan awal akan dibacakan oleh rekan saya Desi Pratini kepada silakan. Ibi silakan, Ibi. Yang pertama yaitu tentang pengertian aborsi. Ya, Desi. Ya, Pak. Terus lanjut. Aborsi secara bahasa berarti pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti terhentinya kehilangan kehamilan sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya atau sebelum dapat lahir secara alamiah. Aborsi secara terminologi adalah keluarnya hasil konsepsi janin sebelum bisa hidup sendiri, atau aborsi didefinisikan sebagai berakhirnya kehamilan. Dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik wanita atau akibat penyakit biomedis internal atau sengaja melalui campur tangan manusia. Next, Steve. Macam-macam aborsi. Iya, aborsi itu terus ya. Terus yang pertama, macam-macam aborsi. Ilmu kedokteran pada pokoknya membedakan abortus ke dalam 2 macam. Yang pertama yaitu spontaneous abortus atau abortus spontan, yaitu abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan bisa terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin, kecelakaan, dan sebagainya. Nah, maksudnya gini, kecapean itu ini Desi, misalnya dia hamil baru 1 bulan atau 2 bulan ya, kandungan janin itu, kemudian dia itu bekerja terlalu capek. Makanya nanti teman-teman itu kalau sudah menikah, ketika hamil masih muda jangan terlalu capek, maka suami itu harus berani berkorban, jaga kehamilan itu, karena sangat rentan untuk aborsi spontan, namanya keguguran. Sampai 5 bulan dia itu udah kuat. Kalau masih 3 bulan, 4 bulan itu masih rawan untuk aborsi atau keguguran dalam bahasa kita ini. Itu biasanya kita nggak inginkan. Dan rata-rata kan orang kalau mau menikah itu ingin punya anak ya. Itu namanya aborsi spontan ya. Istilah kita keguguran hamil sebelum 4 bulan atau masih muda hamilnya. Terus Desi. Baik, yang kedua yaitu provocatus abortus atau aborsi yang disengaja. Aborsi semacam ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu abortus artificialis atau aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Yang kedua yaitu masuknya tadi itu yang kata Desi, misalnya dia ada gangguan rahimnya, kemudian ada penyakitnya, itu harus diaborsi. Kalau enggak nanti berbahaya si ibunya. Makanya di sini ketika ada nanti berbahaya, membahayakan seorang ibu, maka di situ ada pilihan
apa yang harus dikalahkan? Siapa yang harus dikalahkan? Ibunya atau anaknya? Nah, kalau misalnya berlangsung itu hamil, bisa meninggal ibunya, maka itu harusnya dikalahkan seorang anaknya. Janin itu kenapa? Karena janin itu kan masih belum ketahuan dia apa nasibnya, apa bagaimana gitu. Tapi kalau orang tua itu kan ibu banyak sekali dibutuhkan oleh suami, dibutuhkan oleh anak-anak yang lainnya kalau sudah ada anak gitu. Maka di situ tidak menjadi masalah diaborsi karena untuk menyelamatkan seorang ibu daripada kematian. Terus yang kedua Desi. Yang kedua yaitu abortus provocatus criminalis atau aborsi yang dilakukan tanpa aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi media. Nah ini biasanya ada hal-hal yang kira-kira indikasi media. Ya tadi itu karena misalnya dia kecelakaan karena mungkin nanti macam-macam diantaranya udah hamil di luar nikah dan sebagainya. Terus berikutnya Desi. Berikutnya akan dibacakan sama Taufik, Pak. Ya Taufik, mana Taufik? Ayo Taufik. Iya Pak, boleh dilanjut nih. Hukum dan pandangan ulama mengenai aborsi. Yang pertama, aborsi sebelum ditiupkannya ruh. Kalangan ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Lalu yang kedua, dibolehkan apabila ada uzur, dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Yang ketiga, makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan ruh. Dan yang keempat, haram melakukan aborsi sekalipun belum ditiupkan ruh, karena air mani apabila telah menetap dalam rahim meskipun belum melalui masa 40 hari tidak boleh dikeluarkan. Nah gini, ini maksudnya kalau rahim sudah dicampuri sperma suami atau air mani laki-laki suaminya dengan hukum seorang istri, dan ketika sudah berada di rahim itu tidak boleh digugurkan atau tidak boleh dilarang untuk dia itu dikeluarkan. Itu sudah menghalangi keinginan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menciptakan makhluk orang manusia. Oleh karena itu ada ulama mengatakan itu walaupun di baru mani saja bercampur belum apa-apa itu sudah dilarang oleh Allah karena dia termasuk orang yang akan menghalangi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya gitu. Nah, tapi ada yang lain pendapat itu ya sudah misalnya sudah besar hamil janinnya sudah sebulan 2 bulan gitu tapi belum ditiupkan ruh. Cuma jadi permasalahan ini yang menjadi masalah bukan masalah, artinya yang jadi hukum itu kapan ditiupkan ruhnya. Nah ditiupkan itu kan ada istilah ulama salaf mengatakan bahwa ruh itu ditiupkan dalam kandungan itu ketika umur 40 kali 3 ini. Makanya misalnya seperti ada hadis Nabi itu bahwa yang artinya bahwa manusia itu dikumpulkan dari diciptakan dari sebuah sperma kemudian menjadi darah kemudian menjadi mudghah daging semua pada dalik nufikha biar umurin kemudian ditiupkan dengan ruh dan dituliskan berapa 4 masalah diantaranya umurnya kemudian rezekinya bahagia dan sengsaranya dan ajalnya. Nah ini katanya bahwa ruh itu ditiupkan pada umur sekian. Jadi mislu arba'in mislu dzalik arba'in itu 3 kali. Nah, berarti di 40 40. Nah, itu ditiupkan ruh. Nah, ada lagi ulama kontemporer mengatakan bahwa ruh itu ditiupkan bukan ini perbedaan pengertian atau mengertikan hadis. Ada mengatakan hadis itu adalah 40 ditambah 40 tambah 40 bisa 120. Itulah ditiupkan ruh. Tapi ada yang mengatakan penafsiran ayat hadis itu ada yang mengatakan bahwa ruh itu ditiupkan pada waktu seperti itu 40 hari. Maka ketika umur 40 hari janin itu sudah ada ruhnya. Nah kata ulama kontemporer itu sudah ditiupkan ruh walaupun belum berbentuk.
karena situ udah ada rohnya katanya, karena udah ada nah ini permasalahan. Jadi permasalahan apakah boleh digugurkan kandungan itu sebelum roh ditiupkan? Silakan lanjutkan, Taufik. Boleh dilanjut. Yang kedua, aborsi setelah ditiupkannya ruh. Ini yang tadi Bapak jelaskan ya Pak? Iya, coba lihat. Ulama fikih sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima ruh hukumnya haram. Nah ini dia pasti nih, ada dua. Kalau yang sudah ditiupkan ruh itu haram, tapi yang belum ditiupkan roh itu nanti masalah itu, pendapat ulama banyak sekali kalau ditiupkan roh ini. Tadi itu ada yang mengatakan walaupun ditiupkan roh baru saja bergabung menyatu sperma dengan hukum itu sudah tidak boleh, haram. Makanya ini adalah luar biasa pendapat ulama. Yang jadi permasalahan itu sebelum ditiupkan roh ini yang perdebatan. Tapi setelah ditiupkan itu haram hukumnya. Yang kedua itu keharaman itu pertama dia misalnya ada seorang wanita, dia misalnya tabrakan, maksudnya hamil duluan nikah. Kemudian dia mendapatkan dua dosa. Pertama dia berzina, dia belum akad nikah. Yang kedua dia membunuh, karena sudah ada rohnya, berarti sudah ada nyawanya. Nah, ini luar biasa dosanya. Nah, yang menjadi diskusi hangat itu, yang menarik adalah yang sebelum ditiupkan roh. Yang udah ditiupkan itu semuanya ulama, sepakat para ulama bahwa apabila sudah ditiupkan roh itu adalah haram hukumnya. Kecuali ada kecuali juga, kecuali apabila orang tua itu ada masalah dalam dirinya dan ada penyakit dalam badannya orang tua. Kalau bisa dilanjutkan hamil itu akan mati orang tua perempuannya atau ibunya itu. Oke, lanjutkan atau Ya baik Pak. Para ulama juga sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh, yaitu dengan membayar buroh budak laki-laki atau perempuan. Demikian pula jika yang melakukannya orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar buroh, sebagian ulama fikih diantaranya mazhab Zairi bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum kafarat, seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Lanjut Pi. Lalu yang ketiga ada aborsi karena darurat. Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fikih disebut keadaan darurat, seperti apabila janin diberikan tumbuh dalam rahim sang ibu, maka akan berakibat kematian bagi sang ibu. Ulama sepakat bahwa tadi saya bilang ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah. Namun apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindarkan rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram. Ya, karena kan masalah ekonomi artinya dia misalnya udah menikah, sah nikahnya, hamil terus karena nggak punya ekonomi. Nah, kan ada ayat Al-Quran, wala tatlun nafs gitu. Min khawfil julah. Allah ayatnya ada banyak kali. Jawab, tidak boleh kamu membunuh manusia itu kan takut kelaparan. Gitu. Tidak boleh. Karena rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terus boleh lanjut sih. Lalu yang bab yang keempat ini cara pencegahan aborsi. Agar tidak melakukan aborsi, maka hendaknya seorang istri atau ibu harus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seorang istri atau ibu harus berkomunikasi dengan seorang yang memiliki pemikiran yang dewasa. Maksudnya, seorang yang ingin melakukan aborsi, dia harus berkomunikasi dengan seorang yang profesional. Maksudnya agar dia bisa mendapatkan motivasi hidup dan tidak ada keinginan untuk melakukan aborsi. Karena aborsi itu Taufik, kalau misalnya dibiarkan begitu terus tanpa ada sanksi itu akan berbahaya.
Tapi ada 2 negara Eropa, 3 Eropa yang melegalkan dan memberikan hukum itu bebas aborsi. Nah ini yang namanya dunia barat, saya lupa negaranya itu, apa Bulgaria apa gitu, Eropa itu dia melegalkan ini, sehingga di sana kehidupan itu kacau balau. Kasihan perempuan sana, banyak yang dilecehkan oleh seorang laki-laki, sehingga dia dengan alasan gampang saja kalau udah hamil, rasa hamil dikuburin aja. Dan ini akan menggampangkan masalah hukum kalau dalam Islam. Kalau mereka sih gak apa-apa kalau orang Islam ya. Jadi ini tetap harus dihormati, ormas itu jangan sampai terlakukan. Nah, terus apa lagi itu? Nah, lalu yang kedua, hindari keinginan mengisolasi diri. Maksudnya seorang yang melakukan aborsi ya harus memiliki teman hidup atau sahabat yang bisa menjadi tempat keluh kesah. Dengan hal itu, dia bisa mengungkapkan serta mengekspresikan kondisi hati, pikiran, jiwa, dan keadaan yang sedang dialami. Gini maksudnya, ini bagi orang yang kecelakaan, misalnya hamil di luar nikah. Nah ini maka si perempuan itu ada mengatakan boleh digugurkan dia, orang yang hamil di luar nikah, karena takut dia itu psikologinya terganggu sehingga dia bisa jadi gila gitu. Nah ini juga ada mengatakan dia dibolehkan untuk menggugurkan, karena akan menjaga tentang kesehatan jiwanya gitu. Lanjutin Pak. Ya. Nah, lalu yang ketiga, hindari tekanan pikiran. Seorang yang ingin melakukan aborsi seharusnya ia tidak memiliki tekanan dalam kehidupannya, karena hal ini sangat berdampak serius dengan kondisinya di masa yang akan datang. Lalu yang keempat, selalu ingat dampak negatif dari aborsi. Seseorang yang ingin aborsi seharusnya ia mengingat atau mengetahui dampak negatif yang akan terjadi manakala ia aborsi, karena aborsi dapat membuat cedera pada rahimnya, bahkan bisa bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Iya betul, bisa jadi orang hiburan itu, apalagi kalau sampai pendarahan ya, itu juga ya, kita keguguran. Ya aborsi kan istilah kita itu kan kalau orang kampung itu keguguran. Kalau ya ada yang memang keguguran, ada yang spontan, ada yang buatan. Nah ini di Indonesia itu banyak mal praktek ini terhadap orang aborsi yang kecelakaan, artinya orang hamil 2 hari. Kayak ini ada dukun praktek ataupun dokter praktek ini, kalau dia melakukan itu dia berdosa besar. Dan dia kadang-kadang menggugurkan kandungan orang begitu saja tanpa ada alasan-alasan yang pasti dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam sumber-sumber hukum Islam, sehingga ini orang itu adalah berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu dokter maupun dukun-dukun yang berpikir hakam. Terus selanjutnya mungkin akan dibuka sesi tanya jawab ya Pak? Ya boleh. Itu di dalam dunia Islam itu sangat rumit permasalahan-permasalahan yang terjadi, karena memang permasalahannya juga memang ya sangat kompleks sekali gitu, terutama zaman modern sekarang yang banyak sekali gadis-gadis itu, remaja itu banyak hamil di luar nikah, sehingga banyak sekali orang-orang yang menggugurkan itu dan yang berbuat dosa di dunia ini. Kenapa? Karena dia terlalu bebas dalam pergaulan, dan inilah yang menyebabkan banyak sekali orang-orang melakukan aborsi, dan ini adalah dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi langsung dibuka antara jawabannya.